Persib Bandung harus mengakhiri langkahnya di ajang ACL2 setelah gagal membalikan keadaan melawan Ratchaburi FC. Bermain di Stadion GBLA, Persib menang 1-0 lewat gol Andrew Jung pada menit 40. Namun hasil itu tidak cukup, karena di leg pertama Persib kalah 3 gol tanpa balas, sehingga agregat menjadi 3-1 untuk wakil Thailand. Situasi makin sulit setelah William Barros mendapat kartu merah jelang turun minum dan membuat Persib bermain dengan 10 pemain. Meski terus menekan di babak kedua, pertahanan rapat Ratchaburi tidak mampu ditembus. Usai laga, suasana memanas ketika sejumlah oknum supporter masuk ke lapangan dan meluapkan kekecewaan kepada wasit. Pelatih Bojan Hodak menyatakan akan melayangkan protes resmi terkait kepemimpinan pertandingan tersebut. Yo, are you ready, Bang? Pupus sudah harapan. Persib lolos perempat final AFC, Champions League 2, atau babak 8 besar karena kalah agregat dengan lawannya di babak 16 besar yang baru saja usai tadi malam dengan meninggalkan banyak kekecewaan dan luka serta kontroversi keputusan wasit yang benar-benar terasa telah mengatur semuanya. Terjadi tiada remontada, tiada pembalasan. Upaya membalikkan keadaan yang sangat besar pun seakan sirna akibat wasit dari kedua laga babak ini benar-benar telah membuat Persib dihentikan. Mungkin terdengar sangat subjektif ini pikiran para bobotoh dan pendukung Persib. Tapi yang menyatakan hal ini benar-benar terjadi adalah seluruh mata yang menjadi saksi kedua laga itu berlangsung. Baik di kandang Ratchaburi, Thailand, maupun ketika di kandang Persib Bandung sendiri. Rekaman pertandingan adalah jejak digital yang tak mungkin hilang dan sangat terbuka untuk diberikan penilaian seksama dan objektif. Di tanah Thailand, pada leg pertama, Persib bukan hanya bertarung melawan Ratchaburi FC, mereka seperti harus menghadapi dua lawan, sekaligus tim tuan rumah. Dan keputusan-keputusan wasit yang perlahan tapi pasti menggerus mental, merobek fokus, dan mengacaukan ritme permainan. Pelanggaran-pelanggaran yang terasa timpang, momentum yang terpotong, situasi krusial yang seakan selalu berujung merugikan. Namun, Persib memilih diam, tidak meledak, tidak berlebihan. Mereka menyimpan bara itu karena ada satu keyakinan, segalanya bisa dibalik di kandang sendiri. Harapan itu sederhana, kepemimpinan yang adil, profesional, netral. Namun, apa yang terjadi di leg kedua saat bermain di rumah sendiri? Dengan ribuan harapan menggema di tribun, laga justru dipimpin wasit asal Arab Saudi dan kontroversi kembali hadir. Bahkan terasa lebih menusuk. Keputusan-keputusan yang membingungkan, standar yang berubah-ubah. Insiden yang layak ditinjau, namun dibiarkan. Situasi 50-50 yang hampir selalu mengarah pada satu sisi. Dan lagi-lagi, sisi itu bukan Persib. Jika dua pertandingan tandang dan kandang menyisakan pola yang sama, wajar jika muncul pertanyaan besar. Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah ada alur tak kasat mata yang memang mengarah pada satu tujuan? Memberi jalan bagi Ratchaburi melaju ke perempat final AFC Champions League 2? Kita mungkin tak pernah tahu siapa di balik layar, karena yang terlihat di lapangan hanyalah dua entitas. Ratchaburi sebagai lawan dan wasit sebagai pemegang kendali. Sebagian orang mungkin berkata, ini hanya subjektivitas bobotoh, terlalu emosional, terlalu baper. Namun siapapun yang menyaksikan ulang kedua laga itu dengan kepala dingin akan sulit menepis satu fakta. Keputusan-keputusan krusial di dua pertandingan tersebut memang syarat kontroversi dan terasa jauh dari rasa keadilan. Dan dalam sepak bola, ketika keadilan terasa hilang, yang paling hancur bukan hanya skor di papan pertandingan, tetapi juga kepercayaan. Dua pertandingan, dua negara, dua wasit berbeda, tapi satu pola yang sama. Dan ketika pola itu terus berulang, pertanyaannya,
tak lagi sederhana. Apakah ini murni ketidakmampuan? Atau justru ketidakmampuan itu hanya topeng dari sesuatu yang lebih besar? Jika ini hanya soal kualitas wasit, maka kita sedang berbicara tentang standar perwasitan yang rapuh di panggung, sebesar AFC Champions League 2. Bagaimana mungkin gugur fase hidup dan mati dipimpin dengan keputusan yang inkonsisten? Pelanggaran yang sama dinilai berbeda, duel identik diputus dengan standar tak seragam. Momen krusial berlalu tanpa keberanian mengambil keputusan tegas. Itu satu kemungkinan, kelemahan, kecerobohan, ketidaksiapan. Namun, ada kemungkinan kedua yang jauh lebih menggelisahkan. Bagaimana jika wasit hanyalah titik paling terlihat dari sistem yang tak terlihat? Bagaimana jika peluit itu bukan sepenuhnya suara independen, tetapi gema dari kepentingan yang lebih besar? Sepak bola modern bukan hanya soal 22 pemain dan satu bola. Ada hak siar, ada rating, ada pasar regional, ada kepentingan federasi, ada peta kekuatan yang ingin dibentuk. Kompetisi internasional bukan sekadar pertandingannya, adalah panggung politik olahraga. Dan jika sebuah klub dianggap kurang menguntungkan dalam peta itu, maka jalannya bisa saja dibuat lebih terjal. Apakah kita punya bukti? Tidak. Apakah kita berhak bertanya? Tentu, karena ketika dua laga berbeda menghasilkan rasa ketidakadilan yang sama. Publik berhak mempertanyakan sistemnya. Jika ini hanya kesalahan manusia, maka harus ada evaluasi transparan. Jika ini hanya kebodohan teknis, maka harus ada pertanggungjawaban profesional. Namun, jika tak ada klarifikasi, tak ada evaluasi terbuka, tak ada keberanian mengakui kontroversi, maka ruang kosong itu akan diisi oleh kecurigaan. Dan dalam sepak bola, yang paling berbahaya bukan kekalahan. Yang paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan. Karena pertandingan bisa selesai dalam 90 menit, tapi luka karena rasa tidak adil bisa bertahan jauh lebih lama. Malam ini mungkin terasa berat, bukan hanya karena hasil, bukan hanya karena tersingkirnya Persib dari babak 16 besar AFC Champions League 2, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar skor, ada rasa yang belum tuntas. Ada pertanyaan yang belum terjawab. Sepak bola selalu mengajarkan kita menerima kekalahan. Itu bagian dari permainan. Hari ini kalah, besok bangkit. Tapi sepak bola juga mengajarkan tentang keadilan, tentang sportivitas, tentang kepercayaan, bahwa siapapun yang bertanding diberi kesempatan yang sama untuk menang. Dan ketika rasa adil itu terganggu, yang terluka bukan hanya satu tim, yang terluka adalah jutaan hati. Bobotoh boleh kecewa, bobotoh boleh marah, tapi bobotoh tidak boleh kehilangan harapan. Karena sepak bola Asia terlalu besar untuk dibiarkan tercoreng oleh kontroversi yang tak pernah dijelaskan. Kepada penyelenggara kompetisi, kepada Federasi Sepak Bola Asia Asian Football Confederation, kami tidak datang dengan tuduhan, kami datang dengan harapan. Harapan agar setiap keputusan yang terjadi di lapangan bisa dievaluasi secara terbuka. Harapan agar standar kepemimpinan wasit benar-benar profesional, konsisten, dan transparan. Harapan agar tidak ada ruang sekecil apapun bagi praktik kotor, permainan tersembunyi, atau kepentingan yang mencederai integritas kompetisi. Karena kompetisi sebesar AFC Champions League 2 seharusnya menjadi panggung terbaik bagi klub-klub Asia, bukan panggung bagi kontroversi yang meninggalkan tanda tanya. Jika memang semua ini murni kesalahan manusia, maka akuilah sebagai kesalahan manusia. Evaluasi, perbaiki, tingkatkan kualitas. Namun jika ada celah dalam sistem, maka tutuplah celah itu sebelum kepercayaan publik runtuh. Sepak bola tidak hidup dari sponsor saja, tidak hidup dari hak siar saja, tidak hidup dari statistik dan trofi semata. Sepak bola hidup dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa 90 menit di lapangan ditentukan oleh kualitas, kerja keras, taktik, dan mental, bukan oleh arah peluit yang meragukan. Untuk Persib, perjalanan ini mungkin terhenti, namun martabat tidak boleh ikut gugur. Untuk Bobotoh, suara kita mungkin tidak selalu terdengar di ruang rapat federasi, namun suara yang konsisten, suara yang beradab, suara yang menuntut keadilan tidak pernah sia-sia. Kita tidak meminta perlakuan istimewa, kita hanya meminta perlakuan yang sama.
Kita tidak meminta kemenangan yang dipaksakan. Kita hanya meminta pertandingan yang benar-benar fair. Karena jika sepak bola Asia ingin tumbuh, jika ingin dihormati dunia, maka fondasinya harus bersih. Semoga suatu hari nanti kebenaran atas kontroversi ini terungkap dengan jernih. Semoga ada keberanian untuk menjelaskan. Semoga ada integritas untuk memperbaiki. Dan semoga ke depan, setiap klub yang melangkah di panggung Asia melangkah dengan keyakinan penuh bahwa yang menentukan nasib mereka hanyalah performa di lapangan, bukan hal lain. Persib akan kembali, bobotoh akan tetap berdiri, dan harapan akan terus hidup. Karena pada akhirnya, sepak bola tanpa keadilan hanyalah tontonan. Tapi sepak bola dengan keadilan adalah kehormatan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.